Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya tips dapat video 500.000 dan subscriber 20.000 dalam waktu cepat? Pertanyaannya berat banget ya. Yang selanjutnya juga berat. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya mengubah diri sendiri menjadi lebih baik? Mending mulainya dari mana? Oke. Sabar itu sifat yang baik kalau kita di kondisi dimana kita harus nunggu, dimana kita harus bersabar. Sabar bisa jadi tidak baik kalau kita berada di kondisi dimana tidak menyenangkan buat diri sendiri, tapi kita nggak mau speak up. Kita sabar dong nih, sabar aja terus. Berat banget nih. Oke, video kali ini kita santai-santai aja. Saya mau bikin video kecil, singkat soal Q&A 20.000 subscriber. Thank you buat teman-teman yang udah subscribe channel ini. Saya baru mulai channel itu, aktifnya itu baru mungkin akhir Maret kalau nggak salah, atau awal April. Seneng banget bisa secepat ini growth-nya, dan saya pengen bahas atau bales beberapa pertanyaan teman-teman yang mungkin bisa ngebantu juga buat kita saling kenal satu sama lain gitu. Sebelum saya bahas pertanyaannya, saya mau kenalin dulu mungkin buat teman-teman yang belum tahu saya. Nama saya William. Saya tuh backgroundnya sempat kerja di digital agency cukup lama, 4 tahun lebih. Terus saya sempat kerja di TikTok. Terus saya sempat bikin startup saya sendiri namanya Karun. Terus sekarang saya lagi kerja di perusahaan e-commerce. Backgroundnya macam-macam, dan saya pengen coba pakai YouTube ini buat share pengalaman saya, dan hopefully bisa tambah kenalan juga sama teman-teman semuanya gitu. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya aja. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan lain, mungkin nanti kita bisa bikin video lanjutannya once nanti kita kalau ada waktu lagi. Pertanyaan pertama tuh, udah hatamin berapa buku sampai sekarang? Dalam sehari atau seminggu hatamin berapa buku? Apa novel favoritnya? Oke, pertanyaannya sangat menarik. Saya sendiri itu sebenarnya bukan tipe yang banyak baca atau kayak punya target harus baca berapa buku dalam 1 minggu atau misalnya 1 tahun. Itu belum sampai sana sih. Saya tuh, mungkin teman-teman bisa lihat video saya, cara habit saya baca buku tuh di video cara membaca buku. Saya tuh baca buku tuh lebih ke hobi aja sih. Hobi dalam arti saya nggak maksa diri sendiri. Kalau saya lagi nggak pengen baca buku, saya nggak baca buku. Kalau saya lagi pengen baca blog, saya baca blog. Kalau saya lagi pengen baca Twitter, saya baca Twitter. Tapi saya pengen coba asah kemampuan bacanya aja. Jadi saya nggak punya tuh buku seminggu, sebulan. Saya punya beberapa favorit buku sih yang diulang-ulang terus bacanya. Saya senang baca buku-buku yang menurut saya tuh berkesan. Karena saya pernah ada di fase dimana saya dulu sering banget ke Gramet buat baca buku gratisan gitu. Karena waktu itu nggak punya uang. Terus buku-buku dulu saya baca motivasi, terus kayak wah keren banget nih buku-bukunya. Terus pas sekarang ngeliat kayak biasa aja ya, ternyata motivasi gitu-gitu doang. Terus pas kesini ngeliat mungkin ada bagusnya juga gitu. Jadi ada beberapa buku yang saya sering banget baca, ada yang enggak. 2 buku yang, atau mungkin 1 buku yang saya sering baca banget kalau misalnya saya lagi pengen baca aja gitu, 1 novel namanya The Alchemist. Saya sering banget baca itu. Itu salah satu buku yang menurut saya transformatif ya. Jadi dia memberikan saya harapan buat saya bisa bermimpi gitu. Itu buku keren banget sih. Jadi kalau saya udah baca buku itu mungkin lebih dari 5 kali kayaknya. Ada beberapa buku lain, cuman The Alchemist tuh on top of my head. Jadi saya tuh seneng baca buku yang novel-novel klasik itu yang udah jadul tapi dia sudah ditempa sama zaman dan tetap populer. Artinya ceritanya emang beneran bagus. Pertanyaan kedua, apa kabar Karun sama review kerja? Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Karun itu nama startup saya. Review kerja itu salah satu nama produk yang kita bikin. Saya bikin review kerja itu kalau nggak salah Q3, Q4 tahun lalu. Kabarnya Karun sekarang statusnya dormant. Jadi tidak ada aktivitas apapun. Secara perusahaan dia lagi nggak aktif, tapi perusahaannya masih ada. Saya waktu itu diskusi sama investor saya, kita mungkin coba break dulu karena saya waktu itu lagi ngerasa burn out banget buat ngejalanin startup ini sendirian waktu itu, dan saya lagi ngambil kerjaan full time lagi sekarang buat benerin siklus hidup lah. Review kerja juga kita lagi stop, situsnya sekarang udah nggak aktif, tapi kita simpen backendnya. Jadi someday kalau misalnya kita pengen launch lagi, kita udah ada data-datanya. Sekarang sejujurnya Karun tuh menjelma jadi YouTube sih. Semangat entrepreneurship-nya itu berubah, jadi gimana saya punya tetap bisa nyalurin semangat entrepreneurship ini dan punya platform dimana saya nggak perlu mikir gimana cara dapat duitnya. Jadi saya pilih YouTube karena ada fitur namanya AdSense, dimana kalau saya upload video dan videonya bagus ditonton orang, saya bisa dapat uang dari
dari iklan yang ditempelin di videonya. Jadi saya mikir mungkin ini salah satu perwujudan karena sekarang, dan buat share aja, saya di YouTube tuh cukup niat sih. Jadi saya punya editor, saya punya satu content producer juga yang bantuin saya. Jadi cukup seneng. Sejauh ini YouTube mungkin udah 3-4 bulan dan saya cukup seneng sih ngejalaninnya. Kurang lebih gitu. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya saya belajar bahasa Inggris? Oh, ini pertanyaan sangat menarik saya. Belajar bahasa Inggris saya tuh jelek sebenarnya. Sampai sekarang pun banyak momen dimana saya harus ngobrol sama bule dan saya tuh bingung mau ngomong apa. Menurut saya stutter gitu, karena mungkin saya bukan tipe yang sering ngomong sih di depan umum. Lebih banyak diem sebenarnya. Jadi cara saya belajar bahasa Inggris itu mungkin saya mulai dari nulis. Jadi mungkin pengalaman saya dulu pertama kali banget tuh nulis dulu. Sembari nulis saya dulu bikin blog. Di blognya saya coba paksa diri saya buat nulis bahasa Inggris. Menurut saya penting buat teman-teman punya habit nulis bahasa Inggris, karena at least kalau misalnya kita mau konteksnya kerja, kalau minimal kita nggak bisa ngomong, kita minimal bisa nulis lah. Jadi kita bisa dengar dan kita bisa nulis. Seenggaknya kita bisa menjadi good communicator di writing. Dan orang yang bisa nulis dengan konstruktif tuh sangat jarang gitu, dibanding orang yang bisa ngomong. Jadi skill nulis itu bakal kepake kemanapun. Baru setelah nulisnya agak lancar, terus saya coba buat berani dikit-dikit ngomong. Kebantu sebenarnya karena saya sempat kerja di perusahaan yang isi timnya tuh orang-orang regional semua, bukan orang Indonesia. Jadi saya dipaksa buat ngomong. Awalnya jelek banget, so saya ngambil kursus kalau nggak salah cuma sebulan buat minimal punya sparring partner yang bisa ngomong bahasa Inggris dan benerin saya. Lumayan ngebantu dikit lah. Jadi kalau dibilang bahasa Inggris saya mungkin 1-10, 6 lah gitu, nggak bagus-bagus banget kok. Saya bilang jelek sih, cuman oke lah buat berkomunikasi gitu, masih oke lah, terutama kalau misalnya ngomongin komunikasi kerja doang ya, cuman ya masih jelek banget. Jadi ya saran saya sih coba terus aja buat teman-teman, nggak ada kata telat banget sih, karena saya baru menekuni itu tuh kayak mungkin umur 25an dan nggak ada kata telat banget kok buat bahasa Inggris. Kepake banget sih buat teman-teman, terutama buat yang pengen naikin income atau pengen kerja di perusahaan luar negeri dan sebagainya, atau pengen ngomong bahasa Inggris aja gitu. Kayaknya zaman sekarang juga orang-orang lebih terbuka ya sama orang yang bisa bahasa Inggris, nggak kayak dulu yang diceng-cengin kayak cie gitu. Sekarang kayaknya nggak segitunya banget gitu. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya tips dapat video 500.000 dan subscriber 20.000 dalam waktu cepat? Nggak ada sih, hoki kayaknya. soalnya kalau teman-teman perhatiin channel YouTube saya tuh awal-awalnya bahas tentang digital marketing, karena background saya di digital marketing. Saya dulu sering banyak ngajar di bootcamp, di coworking space, ke kampus-kampus gitu, ngajar digital marketing. Terus saya pikir kayak mungkin saya bisa ngajar digital marketing di YouTube. Ternyata video digital marketingnya flop. Terus saya mikir saya bikin video satu yang agak beda nih, bukan digital marketing. Terus saya bikin tentang learning how to learn itu. Terus ternyata bagus banget reaksinya. Jadi sebenarnya nggak ada reaksi sih, nggak ada plan khusus, hoki aja. Jadi kalau misalnya teman-teman punya request video-video lain, saya bakal coba bikin sih. Jadi saya mungkin plannya lebih ke bikin video sebanyak-banyaknya aja dan ngeliat reaksi dari pasarnya gimana gitu. Pertanyaan selanjutnya berat banget nih. Gimana caranya mengubah diri sendiri menjadi lebih baik? Mending mulainya dari mana? Oke. Mengubah diri sendiri menjadi lebih baik. Mengubah diri sendiri menjadi baik itu berarti ada sifat-sifat di diri sendiri yang teman-teman sukai dan tidak sukai. Dan sifat yang tidak disukai ini pengen dikurangi supaya dianggap menjadi lebih baik. Biasanya kayak gitu. Yang saya bakal lakukan adalah saya harus sadar dulu nggak ada sifat yang baik atau tidak baik. Jadi sifat itu biasanya netral. Contoh ya, saya pernah dikasih tahu, sabar itu sifat yang baik atau tidak baik. Sabar itu sifat yang baik kalau kita di kondisi di mana kita harus nunggu, di mana kita harus bersabar. Sabar bisa jadi tidak baik kalau kita berada di kondisi di mana tidak menyenangkan buat diri sendiri, tapi kita nggak mau speak up, kita nggak mau ngomong. Kita sabar doang nih, sabar aja terus. Itu nggak baik gitu. Jadi sifat-sifat kita nih sebenarnya netral gitu. Misalnya contoh lain yang agak ekstrim. Misalnya marah. Apakah marah sifat yang baik? Apakah marah sifat yang tidak baik? Kebanyakan orang bilang iya. Apakah sifat yang baik? Kebanyakan orang bilang enggak. Tapi kalau misalnya kita dipojokkan ke satu situasi di mana kita perlu ngeluarin emosi kita, karena menurut kita ini sudah terlalu keterlaluan, kita mungkin perlu marah di sana. Karena teman-teman mungkin nggak sadar ada orang yang nggak bisa marah. Jadi cara menjadi lebih baik mungkin adalah sadar kalau sifat-sifat yang kita punya itu tidak sejelek itu,
atau tidak sebagus itu. Dan lihat kapan kita mengeluarkan sifat itu, kapan kita mengeluarkan sifat itu dengan tendensi yang jelek atau negatif. Misalnya kayak kapan kita pakai sabar di kondisi yang kurang tepat gitu. Jadi untuk menjadi lebih baik, mungkin teman-teman harus bisa milih sifat mana yang dikeluarin. Bukan cuma satu dimensi doang. Oh, kalau saya ketemu masalah saya harus sabar. Mungkin kalau ketemu masalah teman-teman bisa pakai cara lain selain sabar. Jadi saya bakal coba ngelakuin itu sih untuk menjadi lebih baik. Mulainya dari sana dulu. Kalau selanjutnya mungkin bakal sangat tergantung ke diri sendiri. Cuman satu hal yang mengubah kalau buat saya sendiri dalam beberapa tahun terakhir adalah, dalam tahun terakhir terutama, nggak ada sifat yang jelek. Adanya cuman kondisinya aja atau cara kita pakai aja yang jelek. Oke, pertanyaannya berat banget ya. Yang selanjutnya juga berat. Gimana caranya biar selalu semangat tanpa patah semangat, Bang? Oh, susah sih. Personally saya tim yang nggak selalu semangat. Semangatnya mungkin semangat up and down lah ya. Kadang ada, kadang nggak ada gitu. Kayak misalnya saya di Karun itu saya banyak banget patah semangatnya. Itu salah satu alasan kenapa saya coba break dulu, karena saya ngerasa capek banget. Gimana caranya tetap semangat, tetap persisten mungkin ya. Di sini menurut saya teman-teman mungkin harus punya visualisasi yang cukup clear mau ngapain. Atau yang lebih gampang buat saya adalah visualisasi yang cukup clear apa yang teman-teman tidak mau dapatkan di masa depan. Misalnya contoh, teman-teman nggak tahu nih, teman-teman pengen jadi apa di masa depan. Kayak saya misalnya orang nanya, oh 5 tahun lagi, 10 tahun lagi lo mau jadi apa? Nggak tahu. Tapi kalau misalnya orang nanya nih, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi lo nggak mau jadi apa? Teman-teman mungkin bisa jawab, oke, saya nggak mau kerja kantoran misalnya. Saya nggak mau tinggal di tempat yang sewa misalnya. Saya nggak mau tinggal di ibu kota. Saya nggak mau bangun pagi terus. Teman-teman mungkin punya list ya, hal-hal yang teman-teman nggak mau lakukan terus menerus. Kayak oke, nggak apa-apa gue lakuin ini sampai gue umur 30-an, tapi habis itu mudah-mudahan nggak kayak gitu lagi. Nah ini saya sebut sebagai anti goal. Jadi kita bakal lebih semangat kalau kita punya tujuan. Cuman untuk menciptakan tujuannya, teman-teman bisa ngeliat dari apa yang teman-teman inginkan atau apa yang teman-teman tidak inginkan. Kalau kita cari yang kita tidak inginkan dan kita berusaha prevent itu terjadi, itu bisa jadi goal kita juga gitu. Mudah-mudahan ngebantu ya. Kalau misalnya teman-teman tertarik, mungkin saya bisa bikin satu video khusus soal anti goal. Soalnya saya cukup banyak mengaplikasikan itu sih di hidup saya. Next, terakhir, gimana caranya dapat uang, ngatur uang, dan investasi di usia 20-an. Oke, ini berat sekali. Menurut saya di usia 20-an ini tergantung ya 20-an berapa. 20-an ada 20-an yang di bawah 25 dan yang di atas 25. Secara umum, kalau misalnya background-nya sama, kayak saya tuh saya mulai karir tuh beneran dari dapat gaji di atas UMR dikit sampai sekarang agak lumayan lah. Menurut saya kalau di umur 20-an, dan saya juga masih 20-an sih, mungkin lebih baik dibanding fokus ke investasi, fokus ke cara dapat uang dan cara atur uang. Dua ini lebih penting buat saya. Investasi mungkin teman-teman bisa masukin ke instrumen yang pasif aja, kayak misalnya deposito atau misalnya kayak reksadana yang cuma transfer doang lah, nggak perlu mikir, nggak perlu kayak analisis segala macam. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih memilih buat mencari tahu cara dapat uang, skill kita apa pekerjaan yang bagus yang kita bisa dapetin dan kita suka juga dan kita bisa dapetin uangnya bagus. That's one. The other thing adalah cara ngatur duitnya, gimana cara kita ngatur spendnya gitu. Saya personally masih kayak nge-track keuangan saya secara bulanan. Saya punya template Excel-nya, jadi kayak saya treat personal keuangan saya tuh kayak laporan keuangan perusahaan lah. Saya tahu kayak makan saya per bulan berapa sih, naik atau turun sih, income saya berapa sih gitu, yang benar masuk ke bank tuh berapa sih, saya bayar pajak berapa sih dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa ngeliat itu sih. Dapat uang dan atur uang. Nanti kalau misalnya dapat uang dan atur uangnya udah reguler, baru tuh nambah investasi. Karena kalau misalnya yang fokusnya ke investasi doang, misalnya contoh, tapi let's say dapat uangnya nggak terlalu peduli karena investasinya gede, tapi atur uangnya jelek. Nah, duitnya kayak ember bocor aja, ngalir aja gitu. Teman-teman nggak bisa nyimpen duitnya juga karena
duitnya come and go, masuk keluar gitu. Jadi teman-teman bisa coba ngelihat perspektif ini dengan agak beda sih. Nah, ini perspektif saya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya perspektif lain di pengalaman hidupnya bisa share juga. Kurang lebih itu sih. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pertanyaan. Jadi sebelum saya tutup, saya mau say thank you banget. Ini udah support YouTube ini. Mudah-mudahan video-video yang saya kasih selalu bermanfaat. Dan terima kasih juga subscribe-nya. Udah bantu saya. Semoga saya bisa bikin konten-konten yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya request, bisa kasih di kolom komentar. Saya selalu baca semua komen sih. Walaupun kadang-kadang saya nggak balas karena waktu yang terbatas. Cuman saya selalu baca kalau misalnya teman-teman ngasih ide konten gitu. Kurang lebih itu. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.